Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam Bapak Ibu semua. Pada pertemuan ke-1 ini ya, kita akan belajar untuk instalasi software game GDevelop. Nah, GDevelop ini itu merupakan salah satu game engine ya. Aslinya itu game engine ada banyak sekali, ada Unity, ada Construct, ada Buildbox dan lain sebagainya. Nah, namun di situ memang ada keunggulan dan kekurangannya. Nah, ini GDevelop ini itu termasuk game engine yang mudah karena kita tidak diharuskan untuk coding. Misal pun ada coding itu hanya sedikit. Nah, untuk instalasinya setelah kita membuka websitenya ini ya, gdevelop-app.com. Nah, di sini ada menu download. Nah, ini klik download. Nah, setelah klik download ini, di sini ada pilihannya. Sistem operasi apa yang Bapak Ibu gunakan? Ada Windows, Mac OS, sama Linux. Nah, ini kalau misalkan kok menggunakan Windows ya, itu silahkan klik yang ini. Kalau menggunakan Mac OS ya silahkan klik yang ini, atau Linux ya silahkan klik yang ini. Nah, di sini kebetulan saya menggunakan Windows, jadi saya klik yang ini. Klik, nah nanti ada proses downloadnya ini. Tunggu proses downloadnya sampai selesai. Setelah proses downloadnya selesai, kita buka di hasil downloadnya. Nah, oke. Nah, di sini kita install. Nah, nanti proses installing seperti ini. Nah, kalau sudah, nah ini sudah terbuka di sini. Nah, ini karena memang saya sudah membuat ya, itu di sini dia ada otomatis backup made automatically by GDevelop. Nah, ini saya klik oke aja dulu. Nah, oke. Nah, ini untuk awal pertama kali ya, tampilannya seperti ini. Nah, oke. Setelah ini kita akan lanjut untuk mengenal fitur-fitur dari GDevelop. Jadi misalkan kalau kita mau membuat scene baru ya, itu silahkan di sini saya klik close project dulu. Nah, kalau di tempat Bapak Ibu itu tampilan awalnya pasti seperti ini. Nah, untuk membuat project baru itu silahkan klik ini, create a new project. Nah, di sini aslinya sudah ada template-templatenya Bapak Ibu. Di sini sudah ada template-templatenya. Jadi kalau misalkan mungkin Bapak Ibu mager itu ya bisa langsung kita klik di sini, nanti baru disesuaikan. Tapi karena kita di sini kan belajar membuat game dari awal kan. Nah, ini silahkan klik yang empty game. Nah, lalu kalau misalkan Bapak Ibu ingin langsung melihat tutorialnya yang dari website GDevelop-nya sendiri, itu bisa klik di sini tutorial. Terus ini example-nya. Ini untuk apa itu namanya? Misal kita klik ini, itu dia langsung jadi seperti ini. Ini game-game contohnya yang bisa dibuat di GDevelop. Misalkan kita play. Nah, ini kayak gini. Ini contoh yang sudah jadi. Nah, baik, kita close project dulu, kita create new project. Lalu di sini pilih empty game. Nah, terus di sini ada scene ini. Nah, scene ini itu kayak semacam layarnya. Nah, jadi di sini kita klik add scene dulu. Nah,
add scene. Lalu kalau misalkan kita mau menambahkan project ya, mau menambahkan project di layarnya di sini, itu klik di sini. Nah, di sini ada macam-macamnya ini Bapak Ibu. Ada sprite, ada tile sprite, ada text, ada particle, ada panel sprite dan lain sebagainya. Nah, sprite ini itu merupakan kumpulan dari beberapa gambar yang bisa membentuk sebuah gerakan. Maksudnya itu seperti itu, bisa membentuk sebuah gerakan, entah itu berjalan, melompat dan lain sebagainya dengan aset game. Nah, kalau tile sprite ini itu biasanya tile sprite ini itu digunakan kayak semacam sebagai background, semacam sebagai rintangan dan lain sebagainya. Nanti kedepannya akan kita bahas lebih lanjut. Lalu teks ini ya fungsinya untuk menambahkan teks. Particle emitter itu fungsinya kayak misalkan ada efek-efek bintang, ada efek-efek api dan lain sebagainya, itu menggunakan particle ini. Nah, panel sprite ini kayak apa ya istilahnya, itu misalkan ada gambar. Lah gambar itu di situ hanya kotak itu saja, selebihnya bisa dilewati. Misalkan ada sebuah pohon yang bisa ditabrak itu hanya batangnya saja, tapi daun-daunnya itu tidak. Lah itu fungsinya di situ. Tuh, terus di sini ada shape painter. Ini belum saya explore lebih jauh untuk yang shape painter. Yang text entry ini dia berfungsi untuk misalkan waktu mau masuk ke game itu ada tulisannya tuliskan nama player dan lain sebagainya. Lah itu menggunakan text entry ini. Ini juga yang BB text ini itu hanya digunakan untuk misalkan tulisannya itu mau dibuat perbesar, mau dikasih shadow, mau dikasih warna dan lain sebagainya. Terus di sini ada light ya, atau cahaya. Nah, ini fungsinya juga untuk jadi kayak semacam spot cahaya itu bisa. Misalkan seperti ini. Playernya itu kalau misalkan berjalan itu diikuti dengan cahaya, sementara di lingkungannya yang lain itu posisinya gelap. Lah itu fungsinya light di sini. Terus di sini video itu juga fungsinya untuk input video. Nah itu. Oke, mungkin itu dulu Bapak Ibu untuk pengenalannya sama instalasi dari GDevelop ini sendiri. Sampai bertemu di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.